Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Taib, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam majelis ilmu, ya. Dalam majelis ilmu dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita duduk di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menambahkan keimanan dan ketakwaan kepadanya, sehingga dengan demikian Allah Tabaraka wa taala memberkahi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjut ya, kajian kitab Tauhid yang kita ambil dari kitab Salasatul Usul. Kemarin saya jelaskan, ya, kemarin sudah kita jelaskan tentang tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah. Kemudian juga makna al-masajid, makna al-masajid sudah, ya, bisa di murajaah lagi. Masih di poin yang kedua atau di bab yang kedua atau muqaddimah yang kedua. Sekarang masuk poin yang ketiga. Jadi muqaddimah yang kedua, poin yang ketiga. Karena beliau dalam kitab Ushulus Salasah ada 3 muqaddimah atau ada 3 bab di awal, ya. Nah, di muqaddimah yang kedua ini ada 3 masalah. Ya, kemarin kita bahas juga tauhid rububiyah, masalah yang pertama, asma wa sifat, kemudian masalah yang kedua tauhid uluhiyah. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga atau masalah yang ketiga. Anda baca ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, as-salisatu anna man ata'a ar-rasulah wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin wad dalilu qauluhu ta'ala. Kemudian masalah yang ketiga, kata beliau, sesungguhnya orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya berloyalitas, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun sekalipun dia adalah kerabat yang paling dekat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan jumpai, wahai Muhammad, suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yang mereka berloyalitas, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah, ya. Jadi mereka berloyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka adalah bapak-bapak kalian, au abana'ahum, au anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang Allah, ya, tancapkan kepada hati mereka keimanan, tanamkan kepada hati mereka keimanan.
wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir, ya, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, ya, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepadanya. Ulaika hisbullah, mereka itu adalah kelompok Allah, ya, golongan Allah. Ala inna hisballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasannya golongan Allah adalah mereka orang-orang yang beruntung. Nah ini ya. Jadi di poin yang ketiga ini penulis akan menjelaskan tentang konsekuensi, kelaziman, keharusan orang setelah mentauhidkan Allah. Jadi ketika seseorang mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya, dari segi asma wa sifatnya, maupun dari segi apa, uluhiyahnya, maka kewajiban dia dilarang berkasih sayang, berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, apalagi membela mereka untuk memusuhi kaum muslimin, membela mereka, menolong mereka untuk menghancurkan kaum muslimin atau menghancurkan agama Islam. Gak boleh dalam masalah agama lah ya. Nanti beda kalau masalah apa, muamalah, ya, bekerja atau bisnis atau yang lainnya. Tapi dalam urusan agama kita harus punya wibawa sebagai seorang muslim. Dilarang kita berloyalitas, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini ayatnya, surat Al-Hadid, di ayat yang terakhir, ya, di ayat yang terakhir. Jadi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tajid wahai Muhammad, engkau tidak akan jumpai suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka apa ini? Berloyalitas, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ketika kecintaan seseorang, ya, tertanam bagi dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pun secara tidak langsung akan membenci orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ibaratnya begini aja, antum cinta nggak sama orang tua antum? Kita cinta sama orang tua kita, ya, Masya Allah, luar biasa. Kita cinta kepada kedua orang tua kita, karena kedua yang telah merawat kita, yang telah melahirkan kita, yang mendidik kita, yang menyekolahkan kita, dan seterusnya. Perjuangan sudah mereka lakukan demi kita, kan begitu. Nah, kemudian ada orang yang memusuhi orang tua kita. Kira-kira kita membela orang yang memusuhi orang tua kita atau kita membela orang tua kita? Orang tua kita. Kita juga ikut serta memusuhi orang yang memusuhi orang tua kita. Nah, itulah kecintaan. Ini dari segi apa? Kepada orang tua saja, ya. Nah, sama ketika kita beragama, sudah kita tancapkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kita nggak ridho kalau agama ini dilecehkan sama orang-orang yang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Maka kita nggak boleh berloyalitas kepada mereka. Apa yang antum, siapa yang antum bela sekarang? Allah dan Rasulnya atau mereka orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasulnya kita bela. Maka kita juga nggak ridho kalau Allah nggak ridho dengan kekufuran, Allah nggak ridho dengan musuh-musuh Islam, maka tancapkan bagi diri kita, kita pun nggak ridho dengan perbuatan mereka. Ketika kayak mereka melecehkan agama Islam, ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang berbuat syirik, ya kan, yang telah melecehkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun juga nggak bisa, ya, nggak bisa apa, turut serta kemudian membelanya atau berkasih sayang kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita yang harus kita terus kita bela Allah dan Rasulnya, agama Allah dan Rasul kita harus bela. Itu logikanya seperti itu, ya. Ya, saya ulangi lagi, ketika seseorang sudah menanamkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pun ikut serta membela, ya. Ketika Allah nggak suka dengan kesyirikan, perbuatan munafik, kekufuran, kita pun membenci.
orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Bukan tidak kemudian kita ikut serta berloyalitas sama mereka, enggak. Ya, sama seperti itu. Jadi kita mencintai Allah sebagaimana apa yang Allah cintai. Kita ridho sebagaimana Allah yang Allah ridhoi. Ya, ketika Allah membenci kesyirikan, ya melarang kesyirikan, melarang kebid'ahan, melarang maksiat, maka kita pun ikut membencinya. Ini dikatakan apa? Ya, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu termasuk keimanan. Ini konsekuensi dari tauhid. Ingat, perhatikan. Jadi kalau kita sudah bertauhid kepada Allah, ingat, ini harus diperhatikan. Kita enggak ridho. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika melihat orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang-orang Nasrani, ya, kita menyembah berhala, menyembah patung, segala macam, dia enggak ridho. Dalam hatinya dia enggak mau melihat mukanya gitu loh. Gimana ya pasti kita? Iya, maksudnya gitu lah, enak gitu ya. Ya enggak ridho ya Allah, disebutkan tuh enggak ridho gitu loh. Sampai dia muak, nggak bisa muak ya. Nggak mau ngeliat mukanya gitu. Karena dalam hati itu dia sudah kecintaan dia kepada Allah luar biasa. Nggak ridho kalau Allah itu disekutukan gitu, nggak mau gitu loh. Kayak antum gimana nggak suka sama orang gimana sih? Gitu loh ya. Muak aja ngeliatnya gitu. Nggak kayak gitu. Ya, gitu. Nggak ridho pokoknya. Jadi kita harus membenci apa yang Allah benci. Begitu kan ya. Taib. Jadi di poin yang ketiga ini intinya apa? Konsekuensi ya orang yang sudah bertauhid harus menerapkan wala dan barok. Wala dan barok ya. Wala dan barok. Jadi sifat loyalitas, berloyalitas kepada orang-orang yang beriman, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kita berlepas diri dari orang-orang yang musuh-musuh Islam, orang-orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran, ya orang-orang yang munafik. Ini konsekuensinya. Baik, sekarang ini pun ya, saya ulangi lagi, ini pun yang dibuktikan oleh para nabi dan rasul. Ingat, nabi itu kan sudah saya sampaikan tuh, al-anbiya'u ikhwah. Para nabi itu para bersaudara. Wa dinuhum wahid. Agama mereka satu, itu tauhid, Islam dan bertauhid. Kita lihat praktek dari para nabi dan rasul. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia harus bermusuhan dengan siapa? Bapaknya sendiri, ayahnya sendiri kan? Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Lihat Ibrahim. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Itu udah lepas diri. Sekalipun dia siapa itu tadi? Bapaknya sendiri ya. Orang yang paling dekat loh. Bapaknya sendiri. Tapi ketika ya dalam masalah akidah, masalah tauhid, ya saya nggak bisa Pak ikut-ikutan seperti itu. Kalau dalam masalah muamalah mungkin ya muamalah duniawi, oke, kita tetap berbuat baik kepada orang tua. Tapi ketika diperintah dalam kesyirikan, melakukan ayo bareng melakukan kesyirikan, nggak bisa. Haknya Allah lebih kita dahulukan daripada haknya makhluk, sekalipun orang tua kita. Kalau dalam masalah kesyirikan, tapi masalah muamalah berbuat baik kepada orang tua, sekalipun dia orang kafir, tetap wajib. Ya, selama tidak dalam hal maksiat atau kekafiran atau kesyirikan. Ibrahim melihat, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah wahai ayah saya. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ya, saya menyembah kecuali kepada yang memberikan fitrah kepadaku, yang menciptakanku. Fa innahu sayahdin. Dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Ini ya, perhatikan sifat wala dan barok ini harus kita terapkan. Orang yang sudah bertauhid harus punya sifat wala dan barok, menanamkan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, kemudian kita juga berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Sekarang kebalik ya, karena kepada orang-orang yang musuh-musuh Islam itu baik banget, ya, Masya Allah, baik banget kepada orang-orang Barat, ya.
sampai nunduk-nunduk, ya. Tapi tetap kepada sesama muslim dia justru apa? Memusuhinya. Ini kebalik yang seperti itu. Dan ini dapat merusak tauhid seseorang. Terus dalam ayat yang lain, ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Sungguh, ya, ada uswah, ada teladan yang sangat baik dari apa? Dari diri Ibrahim. Uswah, teladan yang baik bagi diri Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, lihat ketika Ibrahim dan kaumnya berkata kepada kaumnya yang menyembah berhala, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'budun, dan apa yang kalian sembah dari selain Allah. Ya, ini harus jelas, mana yang tauhid, mana yang syirik, dipisahkan. Sampai nggak bisa saya bergaul gitu loh, nggak bisa saya ngikut sama bergaul dengan kalian, wahai pelaku syirik, nggak bisa, ya. Kalau dalam masalah ibadah kita nggak bisa, ya udahlah toleransi gini-gini, nggak bisa. Dalam masalah ibadah kita nggak bisa campur-campuran gitu, nggak bisa, gitu ya. Oke lah, ada masalah muamalah, jual beli, dagang, oke, nggak ada masalah. Tapi masalah agama, ayolah kita sekali-kali melakukan kesyirikan bareng-bareng, nggak bisa kayak gitu. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum, kami telah mengingkari, ya, perbuatan kalian. Kami kufur sih, kami mengingkari perbuatan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, telah nampak di antara kita permusuhan dan kebencian. Sebab ini, lihat bagaimana Nabi Ibrahim memperjuangkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang bertauhid. Ya, tidak kemudian di sini senang, di sana senang, ikut kesyirikan juga, memusuhi Allah kok ikut senang, nggak bisa kayak gitu. Harus dibatasi agar jelas agama Allah, ya, agama orang-orang musyrik dan agama orang-orang yang bertauhid. Gamblang ya? Iya. Baik, sekarang kita baca lagi di sini. Al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang ketiga ini. Bayyana fiha al-muallif rahimallahu ta'ala wujubal bara'ati minasyirki wa ahli. Jadi di masalah yang ketiga ini penulis menjelaskan tentang wajibnya berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Bahkan di kuburan pun kalau bisa kita nggak sama mereka, orang-orang kesyirikan, hidup maupun mati. Kita nggak dicampur adukan dengan orang-orang pelaku syirik. Nggak bisa. Ya, ini kan konsekuensi beragama Islam seperti itu. Ya. Kemudian al-bara'atu minasyirki wa ahli takunu, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik itu takunu bil qalbi, bisa dengan hati, au bil lisani, atau dengan lisan, au bil jawarihi, atau dengan anggota tubuh. Jadi kita sesuai dengan kemampuan kita, ya, berlepas diri dari kesyirikan itu dengan hati. Artinya ini apa? Selama-lamanya iman, ya. Kan dalam sebuah ayat hadis dikatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Sebagian ulama menjelaskan hada haqqus sultan. Ini hanya penguasa yang punya senjata,
ya kan, yang punya kekuasaan, yang punya tentara, yang bisa mengkerahkan tentara, kuat. Jadi bisa dengan tangan. Jadi berhala-berhala yang disembah kepada selain Allah bisa mereka hancurkan karena dia penguasa, punya kekuatan di situ, ya enggak? Nah, gitu. Atau seorang orang tua yang menjadi kepala rumah tangga dari keluarganya, dia punya kekuasaan di situ. Kita sih sebagai bapak, kita punya kekuasaan yang di mana? Di anggota keluarga tadi, ya di rumah tangga. Maka kita pun bisa mengingkari dengan tangan, ya dengan tangan, atau atasan dengan bawahan, bos dengan karyawannya, kan punya kekuasaan, maka boleh dengan tangan, ya mengingkari kemungkaran. Kemudian jika nggak mampu, kata Rasul, jika kan nggak semua orang bisa dong, ya kan, kata Rasul, jika semua orang bisa berbuat punya kekuasaan seperti dengan tangan, dengan senjata, dengan mengkerahkan segala tentara, nggak semua orang nggak bisa, nggak mampu kan, maka kata Nabi fa'ilan yastati fabilisani, jika nggak mampu dengan apa? Lisan, dinasehati. Dan ini haknya para ulama dan orang-orang yang mengetahui ilmu, yang punya ilmu. Sampaikan. Sebatas yang kita tahu, itu sebuah kemungkaran, itu dosa, sampaikan. Ingkari. Ya, ingkari. Sampaikan nasihat yang baik agar mereka sadar, gitu ya. Nah, jika nggak mampu lagi, mungkin anak nggak bisa ngomong, gitu kan ya. Anak nggak bisa nyampaikan dengan bahasa yang bagus. Khawatir kalau disampaikan dia dia tersinggung. Ya memang harus tersinggung. Memang nasihat harus tersinggung, ya kan. Kalau nggak tersinggung itu bukan nasihat dong. Sekedar ya obrolan aja nanti gitu kan. Ya memang harus tersinggung nasihat itu. Nggak apa-apa ya. Justru bagus ya. Berarti tersinggung tanda dia mengena ya. Nasihatnya mengena. Nah, kalau nggak mampu atau nggak bisa ngomong, nggak mampu, atau memang dia nggak punya kemampuan untuk ngomong gitu ya, malu atau gimana orangnya, maka cukup dengan apa? Hati. Ingat, ingkari dengan hati. Kita nggak suka kekufuran. Ada orang yang mengkeramatkan kuburan, nyembah-nyembah di situ. Kalau bisa dengan lisan, nasihati. Datang kemudian antum sampaikan, mohon maaf bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, ya kan? Sesungguhnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, ya kan? Tidak perlu melewat kuburannya orang-orang soleh, ya kan? Karena Allah juga maha mendengar, ya maha mengetahui keluh kesah, dan Allah mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita nggak perlu pakai perantara-perantara dari selain Allah. Coba antum tinggal nama nggak pulang gitu. Kalau sekiranya antum menasihat seperti itu, tinggal nama doang antum, wah kan dampak mudaratnya lebih besar, ya kan? Maka cukuplah dengan hati aja. Ya Allah, saya enggak ridho kalau engkau disekutukan, ya Allah. Saya enggak ridho dengan perbuatan mereka, ya Allah. Kan gitu kan? Kita ingkari dengan apa? Hati aja udah. Kalau kita nggak mau dengan seperti itu, wah kalau saya ngomong ke kita nih saat di hadapan mereka para pelaku kesyirikan, wah habis saya nih. Bisa dipenjarakan, dikeroyok, tinggal nama. Nah, itu kan betul lebih besar. Maka nggak perlu. Karena mengingkari sebuah kemungkaran jika mendatangkan mafsadah yang lebih besar, hukumnya haram malah. Karena antum yang jadi jadi korban sendiri malah, ya kan? Iya. Maka coba dengan ya Allah, enggak ridho kalau aku disekutukan dengan perbuatan saya, enggak ridho, ya Allah. Doakan ya. Ya berikan petunjuk kepada mereka dengan hidayah-Mu, berikan mereka agar bisa bertauhid dengan benar, itu kan, agar meninggalkan kesyirikan. Udah, gitu aja ya. Itulah selama-lama iman. Tapi kalau hati ini justru mensetujui, ya. Karena hati itu kan yang diem kan. Ada kok enak ya gitu kan. Maksiat ikut senang gitu loh. Nah, hati-hati ya tuh. Nanti pelaku kemungkaran yang kedua sama juga dengan mereka dong. Ya kan? Ya, minimal hati lah. Karena dikatakan selama-lama iman. Karena hati kan enggak diucapkan juga, enggak pakai tangan ya. Artinya ya dalam hati doang. Enggak suka gitu dengan hati, enggak ridho kan dengan hati. Cukup dengan mengingkari dengan hati. Kalau hati nggak ada berarti ya parah gitu kan. Berarti antum setuju dengan kemungkaran. Paham ya? Iya. Saya mau tanya tadi. Gimana? Ya. Kan biasa orang kan ada misalkan mengkhususkan hari-hari ketika ziarah gitu kan. Misalkan mau puasa atau mau pulang lebaran kan biasanya ramai itu ya kalau itu kan makam kan. Sebenarnya jujur kalau anak pribadi kan suka diajak tuh sama mertua kah atau sama kakak saya kah yang memang paham seperti itulah kan. Sebenarnya udah nolak gitu kan. Ada saya bilang alasan ini kan.
berdasarkan ini. Cuma mereka nyinggungnya, kamu ini gimana sih kan, kamu nggak sayang pada ini. Nggak gitu kan bukan masa itu ya. Jujur saya ada kurang lain sebenarnya. Kalaupun mentok, tapi sebenarnya saya udah berusaha menolak nanti ya gitu kan. Ketika datang pun jujur ketika mereka tuh misalkan ada semacam bacaan tertentu ya mereka baca tuh kan. Ya, saya nggak ikut tentang, saya bilang doa masing-masing aja, saya bilang gitu aja kan. Dengan doakan silakan, saya dengan doa yang sesuai dengan Rasul aja kan. Di HP ada aplikasi ada, saya gitu aja kan, saya bilang ke mereka itu kan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu doain kan. Ya, tapi kan mereka maksudnya gimana ya, karena saya udah tahu kan yang dia baca tuh apa itu kan maksudnya kan. Kayak ketika sebelum doa itu mereka selalu manggil sesuatu yang mungkin siapa lah yang mereka sebut itu kan ya, kayak misalkan tawasul lah ya pasti itu kan. Tapi dengan sesuatu yang memang udah nggak ada gitu kan bahasanya gitu kan. Iya, jadi memang ini kan fenomena yang sudah menjadi tradisi ya di tengah masyarakat kita. Ketika hendak menjelang bulan puasa misalnya, atau mau menjelang lebaran itu biasanya mereka ada ziarah ke makam orang-orang tua mereka atau orang-orang yang sudah dituakan dari nenek moyang, ya kan? Itu memang sudah menjadi tradisi. Nah, sedangkan dalam Islam itu menentukan hari tertentu untuk ziarah itu kan butuh dalil, ya kan? Mana dalilnya? Kita menentukan hari tertentu, mau puasa atau mau lebaran, kita ziarah kubur. Bahkan masalah ziarah kubur tidak dibatasi, kapanpun untuk ziarah kubur, gak harus waktu-waktu. Karena menentukan sebuah waktu kan ibadah berarti kan? Ya, ziarah kubur itu kan ibadah. Ketika ditentukan waktu-waktu tertentu, berarti butuh dalil. Ada nggak penjelasan dari Rasulullah SAW atau pengamalan para sahabat ridwanullahi alaihim? Kalau nggak ada, berarti masuk perbuatan apa yang baru dalam agama atau bid'ah. Nggak ada tuntunannya. Sekalipun mungkin kita nggak minta di situ, nggak melakukan kesyirikan, nggak bertawasul, enggak sama sekali. Tapi minimal jatuh ke dalam perbuatan bid'ah yang nggak ada. Perbuatan yang tidak ada salafnya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, tapi kalau kadang sebagian masyarakat kita menganggap itu sebuah tradisi ya. Nggak tahu itu ibadah atau tradisi, nggak tahu ya. Tradisi saja kalau seandainya bertentangan dengan syariat, maka nggak boleh kan diamalkan. Ya, tradisi kalau bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh diamalkan. Begitu ya. Ya, maka ya kalau kita bisa menasihati dengan cara yang baik, nasihatin saja, ya kan? Jadi mendoakan keluarga yang sudah meninggal itu sepanjang, Bu. Kita doakan terus orang tua kita yang sudah meninggal. Ketika habis sholat, dalam sujud kita, apapun, nggak usah nunggu ketika ketika mau puasa atau mau lebaran, enggak, ya kan? Justru itulah kewajiban kita mendoakan orang tua kita terus. Tidak ada waktu-waktu tertentu. Iya, itu ya, jelaskan seperti itu. Dan jelaskan tentang bagaimana tujuan ziarah kubur itu apa. Karena itu penjelasan ya, untuk mengingat kematian yang pertama, kemudian mendoakan, ya kan, mendoakan si ahlil mayit tadi atau ahlul kubur. Kan begitu. Mendoakan tidak harus di kuburan, ya kan? Kemudian kalau ziarah kubur di situ memang tujuannya kita untuk mengingat kematian. Artinya kita pun akan menyusul seperti mereka. Masa depan kita nanti sama dengan mereka, maka kita pun harus mempersiapkan diri berbekal amal soleh agar bisa nanti selamat di alam kubur maupun di hari akhirat. Gitu ya. Jadi ya semampu kita lah. Jangan teman-teman jelaskan dengan baik. Gitu ya. Wa'alam bisawab. Nah, jadi itu ya. Jadi berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik itu bisa dengan hati. Kalau nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Ya, kemudian dengan lisan disampaikan. Tapi ya jangan arogan juga kan. Ingat ya, fitrah manusia nggak mau dikasari. Ingat ya itu ya. Itu yang macam. Nanti kita membenci perbuatan kemungkaran, kesyirikan. Ya Allah, kita nggak suka banget, benci banget itu kan. Ini menunjukkan keimanan kita kepada Allah kan. Allah, kita nggak ridho disekutukan kan. Tapi ingat, kontrol. Kita harus kontrol diri. Gimana cara menyampaikan biar mengena, biar dia paham, biar dia mau ikut nasihat kita, ya mau dia sadar dengan nasihat kita, mau dengarkan nasihat kita. Itu gimana caranya? Harus pakai trik gitu kan ya. Kan beda, setiap orang beda. Orang yang berpendidikan, orang awam, pejabat, ya kan? Orang apalagi? Orang-orang masih anak-anak mungkin barangkali ya.
itu cara menyampaikannya berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, bahasanya juga diatur kan begitu. Kan intinya kan menyampaikan kebenaran. Ya, maka kita percantik sebaik mungkin, ya kan? Ucapan kita ketika menyampaikan kebenaran tersebut agar diterima. Ya masalah terima sih memang haknya Allah ya. Itu hidayah milik Allah. Cuman kita berusaha. Karena Allah pun perintahkan kepada siapa? Musa, Nabi Musa ketika untuk mendakwahkan kepada Firaun, mendakwahkan tauhid kepada Firaun apa? Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, saudaranya kan Harun. Pergi sono kepada Firaun, dakwahi dia dengan ucapan apa? Layyin, yang lemah lembut. Firaun loh ya. Makanya kan dia seorang raja kan, sombongnya luar biasa. Meskipun dia raja kayak apapun, bengisnya kayak apapun ya, tapi ingat jaga adab dengan dia, pakai bahasa yang lemah lembut. Itu nasihat Allah kepada Musa alaihissalam. Berarti kan memang dakwah itu dengan seperti itu. Nabi juga pernah diperingatkan sama Allah. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad, seandainya kau keras, hatimu keras gitu kan, lam faddu min hawlik, maka mereka akan lari daripada kamu. Gak akan terima dengan nasihat. Ya ini kita harus praktekkan seperti itu, dengan cara, dengan lisan yang baik, berlepas diri, ya, dikasih tahu. Terus au bil jawarih, atau dengan anggota tubuh. Nanti dengan anggota tubuh itu apa? Tidak ikut serta dalam acara mereka. Ya. Jadi kalau ada acara mereka, ada acara peringatan apa, upacara Natalan. Apa namanya? Kalau malam sebelum Natalan itu apa namanya? Kalau malam itu loh. Antum tahu nggak orang-orang? Apa sih namanya? Paskah ya? Ya, Paskah itu dia kayak gitu. Ya nggak ikut sama sekali. Acara keagamaan mereka yang terkait dengan keagamaan orang-orang kafir. Ya, menyembah berhala, menyembah ritual-ritual apapun bentuknya, Natalan, tahun baru, segala macam yang terkait dengan acara orang-orang kafir, no way bahasa kita kan. Kita nggak ikut-ikutan sama sekali. Itu bermasalah dengan anggota tubuh. Ya. Dengan lisan bisa kan jadi? Saya nggak mau. Saya berlepas diri dengan perbuatan ini. Dinasihatkan. Karena perbuatan ini termasuk kesyirikan. Allah nggak akan ridha dengan perbuatan ini. Karena terancam dalam sebuah ayat ini. Dengan lisan. Berlepas dengan lisan. Nah kita akan jelaskan satu persatu. Bagaimana berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku syirik? Pertama dengan hati. Bagaimana caranya? Bi an tubghidal kuffar wa a'yadahum wa ihtifalatihim wa khususan asyirkiyat wal bid'ah allati indahum. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan dengan hati, yaitu apa? Membenci. Kita nggak suka itu. Minimal gitu aja udah, kita nggak suka. Benci orang-orang kafir dan acara-acara peringatan mereka, hari-hari raya mereka. Apalagi ya, hari Waisya kalau orang Hindu. Apalagi kalau orang Nasrani kan Natalan. Ada orang Hindu kan Natalan. Kalau Buddha Waisya ya. Waisya kalau Hindu Nyepi. Ya kita nggak usah ikut-ikutan acara-acara ritual apa agama-agama orang-orang kafir. No. Jangan sekarang kan dijadikan apa? Wisata ya. Acara raya mereka, orang muslimun ikut, nge-vlog, bikin konten di situ, ya Allah. Sekarang kan kayak gitu dijadikan konten malah. Itu acara agama, itu ajaran siapa seperti itu? Jadi kita berlepas diri kan. Hati itu membenci, nggak suka disekutukan dengan hari raya orang-orang kafir. Kan persembahan semua kepada orang-orang, kepada makhluk itu kan, kepada dewa-dewa gitu kan ya. Mereka bakar-bakar apa, manggil-manggil apa gitu biasanya. Nah, itu semuanya harus kita nggak suka dengan perbuatan itu. Wahtifalatin dan apa? Pesta-pesta mereka. Jadi hari raya mereka, acara-acara atau pesta-pesta mereka, wa khususan asyirkiyat, khususnya dalam masalah apa? Berbau kesyirikan. Betul nggak? Kalau acara mereka pasti mengandung kesyirikan. Iya. Iya kan? Pasti kan persembahan kepada apa? Dewa-dewa itu kan, kalau orang Hindu, Waisa. Terus ada keyakinan-keyakinan tertentu memanggil apa? Dewa-dewa jin-jin tertentu gitu kan ya. Dan mereka bikin apa kayak nari-nari itu kadang. Terus nyanyi-nyanyi apa? Katanya memanggil dewa-dewa mereka. Ya. Nah itu semuanya berbentuk-bentuk kesyirikan wal bidah, perkara-perkara bidah dalam agama.
Perkara yang bernama allati indam yang ada pada mereka. Benci. Udah, kalau kamu nggak bisa ngomong, nasihatin ya sudah. Minimal hati ini apa? Saya nggak suka perbuatan itu. Minggir, maksudnya nyingkrih ya. Minggir dari perbuatan ini tersebut, perbuatan kesyirikan. Itu berlepas diri dengan hati. Berlepas diri dari kesyirikan dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Lisan dari kayak Nabi Ibrahim tadi tegas. Innani bara'um mimma ta'budun. Ngomong nih sama bapak sama siapa? Kaumnya. Kami gitu kan. Berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Kafarna, kami mengingkari kalian semuanya. Dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan gitu kan. Masya Allah. Luar biasa Ibrahim. Ibrahim luar biasa. Antum masih ingat gak kisah Nabi Ibrahim ketika dibakar? Tauhidnya begini jos. Wah, dikatakan bapaknya para nabi dan rasul. Bapaknya tauhid. Gelarnya itu keren kan? Antum masih ingat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kan waktu itu kan karena saking raja Namrud itu ya, Namrud ya, dan kaumnya dan bapaknya semua itu mengeksekusi Ibrahim lah, mencari Ibrahim karena telah menghancurkan berhala mereka. Cari ketemu kan, ditangkap, dibakar api unggun besar ya, kemudian dibakar di situ Ibrahim. Api unggun, api yang besar dimasukkan ke situ. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menawarkan bantuan. Bayangkan, Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka hajah. Apa kau butuh bantuan? Ya kan? Bisa kan? Jibril menghancurkan mereka semua bisa ya kan? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, keren banget jawabannya. Amma ilaihi kafala, amma minallahi fabala. Saya nggak butuh bantuan kamu wahai Jibril, tapi saya butuh pertolongan Allah. Kalau kepada Allah, iya, saya minta tolong hanya kepada Allah. Keren kan ya, tauhidnya luar biasa. Ibrahim itu, ya. Nabi Jibril, malaikat Jibril digitukan ya. Ya, kalau sama kamu saya nggak butuh, karena saking tauhidnya kuat ya. Ini Jibril loh digituin. Tapi kalau minta tolong kepada Allah, iya, hanya Allah lah that's yang maha menolong saya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung turun tangan ya. Turun tangan, bilang sama api, Qulna ya narukuni, Qulna ya narukuni baradaw wa salaman ala Ibrahim. Kemudian kami katakan kepada api, wahai api, ya, kuni barda, apa? Jadilah dingin. Bayangkan api yang sudah melahap-lahap itu kan, menyala-nyala seperti itu, dingin dia tanya, rasanya dingin, sejuk kan? Wassalaman ala Ibrahim, selamatkanlah Nabi Ibrahim. Subhanallah, Allah Akbar. Ini ya, contoh bapak yang bertauhid. Dia nggak akan takut sama sekali. Itu loh orang bertauhid kayak gitu. Nggak peduli ya, bisa ya. Kalau urusan agama, membela agama Allah, saya nggak perlu mau diapain sama makhluk gitu loh. Saya nggak takut itu loh. Luar biasa Ibrahim. Begitu sampai segitunya. Ya maka dia sebagai contoh bagi kita semua, bagi umat-umat bahkan Nabi Muhammad semuanya kan dikatakan mengikut Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim itu diakui di bangsa Arab itu diakui Nabi yang hebat. Ya. Kalau Nabi Nuh mungkin mereka nggak kurang kenal ya, karena mereka daratan dari keturunan Nabi Ibrahim. Nanti bisa bayangkan ya, Nabi Ibrahim kan punya anak tuh, punya anak, kan dia punya 2 istri ya, namanya Sarah sama, satunya itu Sarah sama Hajar ya kan? Iya, Hajar. Dari apa namanya Hajar itu kan lahir Nabi Ismail, ya Nabi Ismail nanti menjadi keturunan Nabi Muhammad, ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu masih ada keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kemudian beliau nikah dengan Sarah juga. Lahir Nabi Yakub. Yakub punya anak. Ya, siapa namanya? Ishak, punya anak lahir namanya Ishak. Ishak punya anak siapa? Yakub. Nabi semua kan ya anaknya ya. Ishak, anaknya Ishak dari Sarah itu, dari Sarah lahir Ishak. Kemudian Ishak punya anak namanya
Yakub punya anak nggak? Anak kan? Namanya Yusuf. Kan begitu. Jadi semuanya anaknya para jadi nabi. Makanya dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena keturunan banyak dari Nabi Ibrahim itu siapa? Jadi nabi. Luar biasa ya. Nah itu, maka diakui dari orang-orang Yahudi. Yahudi kan orang-orang Bani Israel kan dari jalur siapa tadi? Ishak ya. Ishak, Yakub, Yusuf itu dari jalur orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Mengakui kehebatan siapa Nabi Ibrahim. Dari jalur Ismail, orang-orang Arab. Maka dikenal Nabi Ibrahim, terkenal. Jalur keturunan itu loh, jelas gitu loh. Orang hebat semua kan gitu loh ibaratnya. Orang Yahudi pun mengakui kehebatan Nabi Ibrahim. Kemudian orang Arab juga mengakui kehebatan Nabi Ibrahim. Karena pasti satu darah gitu loh. Artinya kalau dari urut itu saya darah. Ujungnya kan Nabi Ibrahim. Jadi enggak, kalau disebut Nabi Nuh itu enggak kurang kenal lah begitu ya. Nabi Ibrahim mesti kenal. Dan mereka mengaku-ngaku di atas ajaran Nabi Ibrahim. Kalau kamu di atas ajaran Nabi Ibrahim, ya begitulah sikapnya harus tegas dalam masalah tauhid. Gitu maksud Allah dalam Al-Quran. Maka sering disebut Nabi Ibrahim kan? Iya. Ikutilah ittabi'u millata Ibrahim. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Kan kenapa enggak disebut nabi-nabi yang lain kan gitu kan? Padahal sama-sama mengajarkan tauhid. Karena lebih dikenal kalau masih gitu. Konteksnya di bangsa Arab itu lebih dikenal. Ibrahim itu Ibrahim gini gitu kan kenal. Kalau Nuh mungkin masih mikir dia, siapa ya Nuh gitu kan. Nah, makanya sering disebut di situ. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim karena dia bertauhid gitu. Ya, jadi dengan lisan tadi ya, dengan tegas ya. Saya berlepas diri dari kesyirikan dan apa yang kalian sembah dari selain Allah. Ya, kemudian seperti dalam surat Al-Kafirun itu hafal kan. Rasulullah itu kan waktu diminta untuk tukeran setahun kami beribadah kepada Allah. Kami orang kafir Quraisy ya, setahun ya udah kamu gantian lah joinan gitu. Ibadah kok joinan gitu kan. Kamu setahun ke gereja, setahun ke masjid gitu kan. Gimana ini? Makanya dalam Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun, turun firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, tegas. Lisan ya dengan lisan. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Enggak ada joinan dalam masalah ibadah. Ya sekarang kan lagi rame zaitun ya, toleransi campur. Masya Allah agama Yahudi masukkan juga. Gimana itu? Itu belajar tauhidnya gimana? Berarti harus belajar tauhid benar. Makanya kita belajar sini dari dasar kan ya. Kalau mereka itu nggak boleh kan mencampur adukan agama, nggak bisa. Islam yang sudah yang lurus ini harus kita pertahankan. Campur Yahudi, campur Majusi, campur saling joinan, saling katanya toleransi. Toleransi kita nggak mengganggu ibadah mereka, udah toleransi kan? Kita nggak mengganggu mereka dalam beribadah. Mereka beribadah tenang, nggak ada yang ganggu, itu sudah toleransi. Kita nggak ikut campur itu urusan mereka. Itu toleransi. Bukan berarti toleransi kita ikut bareng, mengucapkan salam bareng, ya berikut beragama bareng, beribadah bareng. Nggak kayak gitu dong. Itu namanya rusak dalam masalah tauhid, campur aduk. Maka Nabi katakan, la a'budu ma ta'budun. Saya nggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tegas. Ini adalah kafirun. Kalau hafal kafirun saya ngerti lah ya kan. Terus wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Ya enggak apa-apa. Kalian enggak akan menyembah apa yang kalian. Saya enggak menyembah apa yang sembahan kalian. Saya enggak menyembah yang kalian sembah, dan kalian pun enggak akan menyembah apa yang kami sembah. Kita punya masing-masing, punya prinsip masing-masing, gitu kan? Wala ana abidum ma abadtum, dan saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Diulang lagi. Ya kan? Wala antum abiduna ma abud. Diulang lagi kan? Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Ya sudah, kalian juga nggak menyembah apa yang kalian sembah. Ya sudah, nggak apa-apa, ya kan? Dan saya pun nggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadun. Ya, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Sudah punya jalan masing-masing, prinsip masing-masing. Tapi bisa dicampur aduk. Itulah Islam. Itu namanya wala dan baro. Apa ya? Ini harus kita tancapkan ya, penting. Jadi makanya orang yang dikit-dikit toleransi gini-gini nih, berarti nggak paham masalah tauhid. Ya, masa agama dicampur adukkan? Ya katanya kita kan ikut agama mereka, ikut perayaan mereka, toleransi. Loh, gimana? Toleransi itu mas, kita nggak mengganggu mereka. Ya kan itu toleransi. Kita nggak ngerusuhi yang mereka ya. Udah, itu sudah toleransi. Kita punya prinsip Islam loh. Dan dalam Islam apa? Diajarkan wala dan bara. Kita harus berloyalitas kepada orang yang beriman sama kaum muslimin, dan harus berlepas diri dari orang-orang kafir dalam masalah keagamaan. Punya prinsip masing-masing. Nabi yang jelas tadi dalam surat Al-Kafirun. Berarti ya. Kemudian yang terakhir yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan dengan
anggota badan, bil jawarih. Bagaimana itu? Bi adami musyarakatihim, dengan tidak ikut serta fi ihtifalihim, acara-acara mereka, pesta-pesta mereka, perayaan-perayaan mereka, wa tuqusihim, sama ritual-ritual mereka, acara keagamaan. Ya kayak di Paskah, Waisak Hindu dan sebagainya. Waisak apalagi ya? Tadi Nyepi ya. Apalagi? Ngaben ya. Ngaben namanya. Pokoknya begitulah. Auli basim atau pakaian mereka. Insyaallah kadang orang muslim itu pakai Sinterklas. Iya. Ya Allah, atau ini berat antum kerja di mall dulu kan. Nanti tinggal untuk berat. Kadang harus mengikuti acara-acara yang sesuai dengan keagamaannya ya. Pas Natalan antum harus pakai apa? Topi Sinterklas, baju Sinterklas. Ya Allah, tuh orang muslim kok kayak gini. Mendingan gak usah lah kerja kayak gitu. Sedih nggak kayak gitu? Ada kan suka kan lihat karyawan mall gitu ya. Karyawan mall atau dia sebagai pakai counter, jadi counter gitu kan. Pas hari raya momennya Natalan ya. Kan kadang mereka memasang pernak-pernik yang berbau Natal, aksesoris Natalan gitu kan, yang ucapan selamat ke atau berbau pohon cemara ya, pohon apa namanya? Cemara. Pohon Natal segala macam. Kemudian kadang karena suka pakai apa? Tadi topi Sinterklas. Aduh, mengorbankan agama ini ya. Berat kan? Gak boleh seperti itu. Itu. Ya cari yang aman kerja lah ya. Ya, sian ya gitu. Itu tadi pakaian, deci pakaian nggak boleh. Yang menjadi ciri khas orang-orang kafir, ya, atau menciri khas keagamaan mereka, nggak boleh dipakai. Muslim harus punya style sendiri, punya style sendiri. Baju takwa, ya kan? Itu punya style sendiri. Orang kafir biarkan, mereka punya sendiri. Nggak usah campur aduk, ya, ikut-ikut dipakai juga sama kita. Apa gunanya seperti itu ya? Toleransi nggak harus seperti itu. Ya, campur aduk itu namanya ya dalam agama. Au fi mahum alaihi min mu'taqadin, atau apa yang ada pada mereka dari keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan atau keyakinan kekufuran. Enggak boleh. Pernak-pernik aksesoris yang menunjukkan keagamaan mereka. Atau pohon Natal atau apa aksesoris apa ya yang berbau Natal, itu pohon-pohon Natal, apalagi cemara yang seterusnya yang sifatnya ingin meramaikan acara mereka, mendukung mereka, itu semuanya kita berlepas diri. Itulah namanya wala dan ternyata pembahasannya panjang ya. Belum nanti kita bahas tentang bagaimana hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ada pembahasannya lagi. Ya, kapan yang diharamkan dan kapan yang diperbolehkan. Nanti kita bahas besok insyaallah ya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.